Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga dengan kesehatan itu mampu Allah hadirkan raga kita, jasmani kita untuk hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh adik-adik pemuda Muhammadiyah Kota Mojokerto. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pada kesempatan malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita juga akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kenikmatan akhirat, tidak lain dan tidak bukan adalah kenikmatan surgawi. Sebenarnya baru pertama kali ini saya diminta ngisi kajian untuk pemuda. Kemudian mendadak kemarin saya dihubungi untuk ngisi tentang pemuda juga. Padahal saya merasa sudah tidak muda lagi. Kebetulan di bulan Maret ini alhamdulillah saya ulang tahun, dan insya Allah 4 tahun lagi usia saya sudah mencapai 50 tahun. Jadi merasa tidak muda lagi. Tapi karena di hadapan saya ini banyak pemuda dan pemudi, maka walaupun boleh tua tapi jiwanya, hatinya juga tetap muda. Baiklah hadirin sekalian, pemuda di dalam kasanah bahasa Arab itu sering disebut sebagai syabab, atau dalam istilah yang lain bisa dipanggil fatah. Nah, sabab ini rentang usianya mulai akil balik. Jadi akil balik itu dihitung mulai usia sekitar 10 atau 11 tahun sampai usia 40 tahun. Makanya kalau antara 11 sampai 40 tahun itu masih digolongkan sabab. Makanya kemarin ada seorang ustadz yang pernah cerita ke saya, ada seorang relawan, seorang dokter, ketika dia bersama organisasi kesehatan sosial tingkat dunia melakukan bakti sosial relawan untuk korban perang di negara Suriah. Nah, dokter tadi itu agak dongkol, dipanggil penduduk Suriah itu, hei sabab, hei pemuda, padahal dia waktu itu merasa umurnya 38 tahun, sudah punya anak 6. Wah, aku anak 6 kok dipanggil sabab. Padahal sabab ini penggolongan usianya antara 11 sampai 40 tahun. Oleh karena itu, berkaitan dengan tema yang diminta oleh panitia tentang pemuda ini, maka pada kesempatan malam ini kita memberikan judul kajian ini adalah keutamaan pemuda di dalam Islam. Ketika kita menyebutkan kata pemuda, ada ulama yang mengibaratkan pemuda itu sebagai air. Ada juga ulama yang mengibaratkan pemuda itu sebagai generator. Kalau misalnya kita teliti kembali, kita lihat bahwa segala sesuatu kalau ada air, maka kemungkinan besar 90% pasti akan muncul kehidupan. Seperti kalau kita dulu melihat kisah Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya dan anaknya yang baru lahir, yaitu Ismail. Kemudian ditinggalkanlah istrinya oleh Ibrahim itu di tanah yang tandus. Lalu akhirnya apa? Istri dari Nabi Ibrahim ini
Dia gelisah mencari kesana kemari air. Akhirnya hentakan kaki bayi yang bernama Ismail itu muncullah air, yang kemudian dinamakan air Zam-Zam. Tanah Mekah yang dulunya kering kerontang, tidak ada yang mau singgah di situ karena ada air Zam-Zam, akhirnya sekarang berubah menjadi sebuah kota yang besar dan muncul kehidupan di sana. Boleh jadi kita 5 hari nggak makan. Kalau mungkin Pak Januri yang tentara bisa tahu, kalau di hutan nggak makan 3 hari 5 hari mungkin bisa kuat. Tapi kalau 1 hari 24 jam tidak minum air, pasti lemes. Karena apa? Air itu primer, kebutuhan manusia. Oleh karena itu ada ulama terdahulu yang mengibaratkan pemuda itu adalah air. Oleh karena itu sama dengan peradaban. Ketika suatu bangsa, suatu negeri itu mempunyai pemuda dan pemudanya itu benar, maka suatu bangsa itu akan menjadi bangsa yang unggul. Tentunya kalau pemudanya benar loh. Nah, ketika seseorang pemuda itu kemudian dia juga soleh dalam arti dia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Islam pun akan menjadi jaya. Oleh karena itu maka kita jumpai betapa besar Allah itu meletakkan tanggung jawab agama ini kepada para pemuda. Karena para pemuda ini mampu dinilai kuat memikul beban dakwah. Makanya asistennya, orang-orang dekatnya Nabi Muhammad SAW itu pemuda. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Makanya negara, suatu bangsa yang tidak punya pemuda pasti akan punah. Nah, ada negara yang diprediksi akan punah di masa depan, yaitu negara Jepang. Karena apa? Di Jepang itu tingkat kelahirannya paling rendah. Bahkan ini sudah dikhawatirkan oleh pemerintah Jepang sekarang bahwa nanti mereka tidak punya generasi. Karena apa? Pertama karena generasi muda atau pemuda-pemuda Jepang itu sudah banyak yang rusak. Ya, kelakuannya, pikirannya, gaya hidupnya. Kemudian gaya hidup di sana ketika mereka menikah, sekarang ini ada framing terbaru, child free. Artinya apa? Kita boleh menikah tapi kita tidak usah punya anak. Karena punya anak itu merepotkan. Nah, karena pola hidup yang demikian, pola dalam memandang kehidupan, akhirnya tingkat kelahiran di Jepang itu rendah. Akhirnya apa? Diprediksi beberapa tahun, puluh tahun yang akan datang, negara Jepang tidak punya generasi penerus untuk meneruskan bangsanya. Makanya begitu juga dengan Islam. Makanya Islam ini memandang pemuda itu sebagai aset yang luar biasa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, para ulama itu memberikan ibarat perumpamaan. Pemuda itu seperti benda, dan peradaban itu seperti bayangannya. Jadi ketika benda ini lurus, berjalan lurus gini ya, maka peradaban itu juga akan lurus. Ketika pemuda itu benar, baik, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka peradabannya juga benar. Tetapi kalau pemuda itu tidak benar, sudah rusak, ya, sudah melakukan kenakalan remaja dan sebagainya, maka peradaban itu bisa menjadi kemunduran. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, makanya kita jumpai orang-orang kafir itu, mereka itu kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, suatu negeri, suatu negara, yang dirusak dulu itu pemudanya. Ya, seperti kalau kita melihat, kalau saya dulu lahirnya tahun 70-an, berarti saya masa remaja saya itu sekitar tahun 80-90. Waktu itu lagi booming New Kid on the Block grup. Sekarang trennya sudah dirubah ke Korea, termasuk Korean food dan sebagainya. Mungkin Pak Januri yang punya depot Korea, ya, makanan Korea. Bukan begitu Pak. Maksudnya framing orang-orang kafir ini untuk apa? Merusak pemuda itu. Diperkenalkan mereka dengan konsep LGBT, ya. Bahkan di antara mereka sudah banyak yang sudah durhaka kepada orang tuanya. Perusakan pemuda itu masih terjadi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kenapa orang-orang kafir itu kok sangat bernafsu merusak pemuda?
Karena mereka tahu Islam itu akan jaya, Islam itu akan menang kalau pemudanya adalah pemuda-pemuda yang berkualitas, yang mempunyai iman yang kokoh. Jadi Islam ini pertama kali ditegakkan juga karena pemuda. Dan zaman Nabi dulu, ketika yang awal-awal masuk Islam itu juga para pemuda. Karena Allah tahu beban berdakwahnya Rasulullah itu berat. Makanya para pemuda ini dijadikan asistennya Rasulullah untuk membantu beliau dalam berdakwah. Oleh karena itu, dalam hal ini agama ini sangat berhutang banyak kepada para pemuda. Karena apa? Karena pemuda itu diibaratkan oleh para ulama sebagai air, sebagai sumber dari kehidupan. Maka ulama yang lain mengatakan, berpendapat pemuda itu ibaratnya adalah sebagai generator yang menggerakkan. Jadi kalau yang tua-tua menggerakkan mungkin jalannya lambat, tapi kalau yang muda-muda menggerakkan maka akselerasinya semakin bertambah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bukankah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, anak dari pamannya Nabi, dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Abbas ini umurnya 9 tahun, dalam riwayat yang lain juga umurnya 13 tahun, di mana Ibnu Abbas ini kemana-mana selalu ikut Rasulullah, ngintil kemana-mana, ngikut, merekam aktivitas Rasulullah, dan banyak menyampaikan hadis. Bukankah Ibnu Abbas itu juga pemuda, usianya 9 atau 13 tahun? Dan waktu itu ada sebuah hadis yang cukup masyhur yang berkaitan dengan Ibnu Abbas ini. Ketika Ibnu Abbas ini mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW, ketika dia dibonceng Rasulullah naik keledai di belakangnya, terus Rasulullah berwasiat, hadis ini dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya gulam ini wa alimuka kalimat ihfadillah yafatka ihfadillah tajidu jahaka. Wahai bocah, wahai anak, wahai ngger, kata orang Jawa, aku ingin memberikan satu kalimat, mengajarkan kalimat kepadamu, ihfadillah yafatka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu jahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan senantiasa berada di hadapanmu. Lalu Rasulullah melanjutkan, apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya. Sampai kita memohon yang sekecil-kecilnya kepada Allah, sampai Rasulullah itu memberikan sebuah gambaran, kalau misalnya sendalmu hilang, mintalah kepada Allah. Dan ini diajarkan kepada Ibnu Abbas. Dan secara khusus Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini sebagai seseorang yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, waktu ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, turun surat An-Nasr. Tahu surat An-Nasr itu apa? Ketika Rasulullah mendapatkan surat An-Nasr, para sahabat itu berusaha mentakwil, menafsirkan. Abu Bakar menakwilkan begini, Umar begini, sahabatnya begini. Tapi Ibnu Abbas yang waktu itu umurnya masih belia, 13 tahun, saya nggak setuju. Dengan turunnya surat ini, maka tugas kerasulan Muhammad akan segera berakhir. Kalau misalnya tugas Rasulullah sudah berakhir, maka beliau akan meninggal dunia. Para sahabat yang lain geram, kamu itu masih bocah kok, ngomongnya begini-begini. Akhirnya apa? Sahabat senior Umar bin Khattab itu menggandeng tangannya Ibnu Abbas, dibawa ke hadapannya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Abbas tadi ketika membahas surat An-Nasr, dia mengatakan demikian, demikian, demikian. Padahal kami ini semuanya mengatakan demikian, demikian. Lalu Rasulullah mengatakan, kalian semua itu salah. Artinya apa? Tafsirnya para sahabat itu salah, kata Rasulullah. Yang benar adalah dia. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, selang beberapa bulan kemudian, setelah turunnya surat An-Nasr ini, Rasulullah SAW akhirnya wafat. Dan terbukti apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, waktu itu masih belia, usia 13 tahun, dia mengatakan Rasulullah tugasnya akan segera berakhir. Kalau tugas Rasul itu sudah berhenti, maka akan meninggal dunia. Surat An-Nasr tadi apa? Halo? Enggak tahu. Surat An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath. Loh nggih Dajjal baru tahu kan. Padahal judulnya An-Nasr.
Kemudian bukankah Abu Hurairah juga seorang pemuda? Dia masih muda, Abu Hurairah ini, pembantunya Nabi di rumahnya. Dia itu sebagai asisten pribadi. Kalau sekarang itu mungkin asisten rumah tangga ya. Jadi dia itu banyak mengintil, mengikuti Nabi sebagai bayang-bayangan Nabi. Bahkan dia mampu banyak merekam hadis. Dan Abu Hurairah waktu itu umurnya 38 tahun, masuk kategori sahabat. Jadi Abu Hurairah ini juga seorang pemuda. Kemudian ada seorang yang bernama pemuda bernama Ibnu Umar. Dia berumur 13 tahun. Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab. Bayangkan 13 tahun, kalau sekarang berarti kelas 2 SMP ya. Ketika pada peperangan Uhud dia bersama Barok menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mohon izin kepadamu. Izinkanlah kami berdoa ini untuk ikut perang. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan. Akhirnya apa? Pada peperangan berikutnya yaitu peperangan Badar. Abdullah bin Umar ini bersama Barok lagi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami ini ikut perang. Akhirnya yang diizinkan ikut perang adalah Barok, sedangkan Ibnu Umar tidak diizinkan. Kenapa? Karena Ibnu Umar ini banyak hafalannya. Karena dia ini banyak pemahaman agama tentang Al-Quran ini dan Sunnah itu begitu luas. Makanya Rasulullah SAW dulu sangat menseleksi bagi sahabat-sahabat yang berilmu itu tidak dilarang untuk ikut perang, untuk menjaga agama ini supaya ilmu literatur itu selalu terjaga. Jadi itulah hutang Islam agama ini kepada pemuda. Makanya jika dada pemuda ini diisi oleh iman dan takwa kepada Allah, maka kita akan dapat jumpai dalam kehidupan mereka tentang sirah perjalanan sejarah para sahabat dan Nabi. Misalnya kalau kita memasuki tahun baru Hijriah, itu kan peristiwa hijrah. Kenapa Rasulullah SAW itu kok bisa sukses hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Kenapa kok penduduk Madinah waktu itu ujuk-ujuk menerima Rasul, kedatangan Rasul berserta sahabat dari kota Mekah yang akhirnya dinamakan dengan sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka dipersaudarakan. Kenapa? Karena ada satu orang pemuda yang mempunyai jasa besar untuk itu. Dia adalah seorang pemuda rupawan namanya Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini kata para ulama dia adalah pemuda langit. Karena banyak melahirkan keutamaan. Ya, dia dulu dari kalangan bangsa Quraisy yang bangsawan, dari keluarga sultan. Dia kaya raya. Wis ganteng, pakaiannya itu mahal-mahal, rambutnya klimis terus ya. Nah, saking tampannya fatayat atau wanita muda, gadis-gadis pada waktu itu sampai kesemsem kepada Mus'ab bin Umar. Ketika mereka ini disebutkan atau mendengar nama Mus'ab bin Umar, mereka langsung hatinya sumringah, berbunga-bunga. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat secara khusus menyampaikan tentang Mus'ab bin Umar ini, alam ara, aku tidak pernah melihat ahsana lammatan, orang yang begitu rapi rambutnya, sampai begitu halus pakaiannya yang dia kenakan, walaun amma min nikmatin, dan nikmat yang paling besar dinikmati oleh seorang kecuali aku mendapati itu semua pada Mus'ab bin Umair. Artinya apa? Rasulullah mengatakan seluruh kenikmatan dunia ini sudah dirasakan oleh Mus'ab bin Umair. Dia itu seorang pemuda yang gagah, rupawan, tampan, kaya raya dari keluarga sultan. Bahkan seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam ini mengatakan kalau Mus'ab bin Umar itu akan datang kepada suatu lokasi, ke tempat, sebelum dia datang, parfumnya itu sudah datang duluan. Jarak beberapa langkah, dia akan datang ke kerumunan seseorang. Orang yang didatangi itu tahu ini Mus'ab bin Umar mau datang. Kenapa? Parfumnya itu wangi banget. Dan parfumnya ini dari jenis yang mahal. Bayangkan. Nah, suatu ketika
Mus'ab bin Umar ini mendapatkan hidayah, panggilan hatinya tertarik dengan ajaran Nabi. Akhirnya apa? Dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Terus kemudian setiap malam dalam kesempatan dia mengendap-endap ke rumahnya Nabi untuk belajar agama. Sampai akhirnya ketahuan ibunya yang begitu sayang kepadanya dan teguh memegang ajaran nenek moyangnya, sempat marah. Akhirnya apa? Mus'ab bin Umar ini dikurung, ya, dimasukkan ke dikurung di dalam rumahnya, tidak dikasih makan berhari-hari. Dia dibiarkan kelaparan dan kehausan. Tetapi karena hidayah telah masuk ke dalam hati sanubarinya dan dia telah muncul rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu dia menggoyahkan imannya. Bahkan tidak hanya itu, dia sempat disiksa, dipukuli dan sebagainya. Akhirnya lama setelah dia mendapatkan siksaan itu, Mus'ab bin Umar pun akhirnya apa? Dia berhasil melarikan diri dan akhirnya dia ke tempatnya Rasulullah. Setelah sudah pulih kondisinya, maka Rasulullah itu atas bimbingan wahyu akhirnya mengutus Mus'ab bin Umar ini ke kota Yathrib untuk mendakwakan Islam, memperkenalkan tauhid kepada Allah kepada penduduk Yathrib. Nah, akhirnya apa? Seluruh penduduk Yathrib itu memeluk Islam, mereka mendapatkan hidayah dan apa? Mereka akhirnya menjadi umatnya Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad ini akan datang dari kota Makkah ke kota Madinah untuk hijrah, penduduk Yathrib yang sudah sebelumnya sudah beriman, mengakui Nabi dan Rasul, mengakui Nabi sebagai Rasul, sudah mengenal Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika mendengar kedatangan Rasulullah ke kota Madinah untuk hijrah ke kota Yathrib, mereka menyambut gembira dengan hati yang berbunga-bunga. Akhirnya setelah Rasulullah SAW berpindah tempat dari kota Mekah ke kota Madinah, akhirnya kota Yathrib itu pun berubah nama menjadi kota Madinah. Maka inilah keutamaan Mus'ab bin Umar. Bayangkan, dia mampu dengan ilmunya ketika dia mengajarkan ilmu kepada penduduk kota Yathrib atau kota Madinah. Akhirnya dengan lantaran apa yang dia sampaikan itu, seluruh penduduk kota Madinah pun akhirnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah itu pernah memberikan tugas kepada menantunya Ali bin Abi Thalib, ya, ke benteng Khaybar untuk berdakwah. Benteng Khaybar ini dihuni mayoritas kaum Yahudi. Dia mengatakan, "Fa wallahi la ayyajalla bika rajulan wahidan khairul laka min khumrina." Wahai Ali, sungguh demi Allah, jika engkau berdakwah kepada orang-orang yang belum mengenal hidayah, belum mengenal Allah, belum mengenal Islam, lalu mereka ini kemudian mengikutimu dengan apa yang engkau sampaikan, dengan ilmu yang engkau ajarkan, lalu mereka mendapatkan hidayah, akhirnya masuk ke dalam Islam, khairul laka min khumri na'am, sungguh itu semua lebih utama dibandingkan khumri na'am, onta merah. Jadi hewan onta di Arab waktu itu adalah binatang yang sangat luar biasa mahalnya. Makanya ada beberapa varian onta. Yang paling mahal itu onta yang merah. Nah, kembali kepada cerita saat Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ini akhirnya apa? Seorang pemuda begitu berjasa, bisa memuluskan tugas Rasulullah SAW dari Allah untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Semua ini atas peran dari Mus'ab bin Umar. Kemudian Mus'ab bin Umar ini juga punya sahabat, teman karib, juga dari kalangan sultan, juga dari kalangan bangsawan, dari suku Quraisy, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini pantaran, usianya sekitar 17 tahun. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau orang Jawa bilang tuh sik mambu dulur jadi mambu dulur sama dengan Nabi. Jadi sukunya ini rasnya ini masih berdekatan. Nah, ibunya yang bernama Hammah, kalau nggak salah yang pernah saya baca ini, teguh memegang ajaran nenek moyangnya. Ketika mendapati anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, anak yang disayangi, yang dicintainya, dia mengikuti ajaran Muhammad,
ibunya begitu murka. Ibunya begitu murka. Karena apa? Dia merasa dikhianati oleh anaknya. Terus akhirnya apa? Ibunya ini menyangka memang saat Abi Waqqas ini sangat mencintai ibunya, sangat menghormati ibunya. Akhirnya apa? Ibunya ini mengancam mau gok makan. Wahai putraku, jika engkau tidak melepaskan ajaran Muhammad, maka aku tidak akan pernah makan dan minum. Biarkanlah aku mati kelaparan. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan hidayah dari Allah, sudah muncul rasa cintanya kepada Allah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun tidak goyah. Walaupun ibunya ngancam tidak makan dan minum, dia dalam sebuah riwayat mengatakan, wahai ibuku, jikalau engkau mempunyai 70 nyawa dan nyawa itu satu persatu keluar dari tubuhmu, maka aku pasti dia akan pernah meninggalkan ajaran yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Karena keteguhan hatinya, akhirnya ibunya baru menyadari. Nah, ini contoh pemuda. Bayangkan 17 tahun, Pak. Kemudian ada lagi kisah yang lain, seperti kisahnya pemuda yang namanya Zaid. Zaid ini kebetulan dia, kalau tadi itu dua pemuda sultan, ya, Musa bin Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau ini kebalikannya, Zaid ini pemuda yang miskin. Wis miskin, elek, ireng, ya, pede, pentang dedek. Ya, sampai usia 30 tahun dia itu belum nikah. Karena dia minder, pekerjaannya juga serabutan, dia tidak punya banyak uang, baju yang dipakai ya itu aja, cuci kering pakai. Nah, kemudian pada suatu ketika dia bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, kenapa engkau belum menikah? Wahai Rasul, siapa yang mau? Gadis mana yang mau sama aku? Aku ini sudah tidak tampan, aku ini jelek, aku ini miskin. Kebetulan postur tubuhnya juga agak sedikit pendek ya. Wis ireng, elek, awake pendek, badannya tidak tinggi maksudnya. Akhirnya apa? Zaid ini disuruh oleh Rasulullah datang kepada seorang bangsawan, di mana sang bangsawan itu punya anak perempuan yang cukup cantik, bahkan dikatakan sebagai gadis anak yang tercantik di daerah itu, namanya Zulfa. Lalu kemudian Zaid ini datang ke rumah itu, menemui orang tuanya. Lalu dia datang kepada tuan rumah mengatakan, saya kesini ingin melamar putri tuan. Terus melihat perawakannya Zaid seperti itu, si tuan rumah yang dikenal kaya raya kaget, sedikit meminjingkan mata. Kok anakku banyak menolak lamaran orang, kok ada pemuda yang penampilannya seperti ini, kok seperti ini berani melamar anakku. Lalu dipanggillah putrinya yang bernama Zulfa tadi. Lalu datanglah, hei Zulfa, ini ada seorang pemuda bernama Zaid ingin melamarmu. Ketika Zulfa melihat Zaid ini secara fisik, dia menangis. Wahai ayahanda, engkau sendiri tahu banyak putra raja, putra bangsawan yang meminang aku menolaknya. Lalu sekarang ada datang seorang pemuda dengan keadaan seperti ini. Lalu akhirnya apa? Dengan tertunduk malu, dengan perasaan minder, Zaid pun mengatakan, baiklah kalau begitu, saya nanti akan sampaikan kepada Rasulullah kalau putri tuan menolak lamaran saya. Nah, ini bedanya orang beriman sama enggak. Ketika Zulfa mendengar Rasulullah, lalu tunggu, kamu tadi kok mengatakan Rasulullah, ada apa dengan Rasulullah? Lalu Zaid mengatakan, sesungguhnya saya datang ke sini untuk melamar engkau Zulfa, itu atas perintah Rasulullah. Lalu 180 derajat Zulfa berubah. Baiklah, kalau memang itu perintah dari Rasulullah, maka aku menerima lamaran. Aku ingin siap menjadi istrimu. Bayangkan, karena
orang beriman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 51, sami'na wa ata'na. Kalau Rasulullah sudah mengatakan demikian, mereka tidak ada hal yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Menurut. Lalu akhirnya apa? Ditetapkanlah waktu pernikahan antara Zaid dan Zulfa. Dan akhirnya apa? Rona kebahagiaan wajahnya memancar dari wajahnya Zaid ini. Dan ketika ditentukan nanti malam Zaid dan Zulfa ini menikah, ternyata siang harinya Rasulullah SAW menyampaikan mobilisasi. Mobilisasi itu pengumuman bahwa kita akan berperang melawan kaum kafir, orang-orang musyrikin. Lalu Zaid pun mengatakan, aku ingin ikut perang. Akhirnya apa? Zaid ingin ikut perang. Dan ternyata para sahabat yang lain mengatakan, loh, bukankah kamu nanti akan menikah dengan gadis pujaan hatimu? Engkau akan berbulan madu dengannya, dengan cewek atau gadis yang kau puja. Lalu apa? Zaid pun tetap memaksa ingin melaksanakan perang. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW ingin berperang. Dan ternyata ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, Zaid ini lebih mementingkan panggilan jihadnya. Jihadnya itu lebih dipentingkan dari segala kenikmatan duniawi yang dia rasakan. Dan akhirnya apa? Ketika dalam peperangan itu Zaid pun akhirnya ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Dan Zaid pun sebelum berangkat perang, ketika dia menyampaikan pada sahabat dia tidak ingin menikah, saya lebih memilih panggilan jihad, karena Zaid ini menyitir surat At-Taubah di ayat yang ke-24. Di situ Allah Subhanahu wa taala juga menyindir kita, mungkin demikian. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asyratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perdagangan bisnis yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah mewah yang engkau tinggali, dan lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi ketika Zaid mengatakan pada sahabatnya, aku lebih memilih panggilan jihad, dia menyampaikan surat At-Taubah 24 ini. Dan akhirnya apa? Zaid pun meninggal dunia dalam peperangan itu. Dan Rasulullah SAW waktu itu langsung melihat dalam sebuah riwayat disebutkan mendung, langitnya itu tiba-tiba mendung, dan lihatlah, kata Rasulullah, Zaid dijemput oleh bidadari yang lebih cantik wajahnya dari Zulfa. Lalu Rasulullah SAW mengutip surat Ali Imran ayat 169, wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim zurzakun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, dan mereka juga mendapatkan rezeki. Maka pada saat itulah jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, para sahabat yang menyaksikan itu, juga termasuk Zulfa, mendengar kabar ini, mereka terharu menangis. Dan Zulfa pun berkata, ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku. Jika aku tidak bisa mendampingi dunia ini, ya Allah, maka izinkanlah aku nanti bisa mendampinginya di kelak di akhirat bersamanya. Oleh karena itu, inilah pemuda, kalau di dalam hatinya, di dalam dadanya sudah tertanam iman dan takwa kepada Allah, maka dia lebih mementingkan panggilan-panggilan yang lebih besar. Padahal pemuda itu punya banyak keinginan, punya banyak angan-angan, harapan, dan idealisme. Kalau
kalau tidak punya angan-angan, harapan, idealisme, itu bukan namanya pemuda ya. Kalau tidak punya keinginan ya namanya orang tua. Karena apa? Orang tua itu pinginnya cuma satu, ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya namanya pemuda, karena dia ini masih muda, punya banyak angan-angan, keinginan, harapan. Oleh karena itu, secara garis besar pemuda ini dibagi dua. Yang pertama yaitu mereka pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Rabbnya. Nah, orang pemuda yang beriman dan bertakwa ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Kahfi ayat 13, Fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Nah, pemuda yang beriman itu pasti punya harapan, tapi harapannya bukan yang receh, bukan yang remeh. Kalau pemuda yang nggak beriman, harapannya ya seputar memenuhi keinginan berbuat syahwat, memenuhi keinginan hawa nafsu. Saya ingin punya Apple seri 13, saya ingin punya mobil Lamborghini atau mungkin Mercedes-Benz. Setelah itu saya ingin mobil Ferrari. Saya ingin berkenalan dengan cewek itu yang cantik, primadona kampus. Aku ingin berkenalan dengannya, aku ingin menaklukkan hatinya. Atau keinginan-keinginan lain, saya ingin mendaki bukit yang tinggi di Himalaya. Sifatnya duniawi. Tapi kalau pemuda itu di dalam hatinya dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka keinginannya luar biasa. Bahkan keinginan pemuda yang di dalam hatinya ada keimanan ini melebihi ekspektasi setiap orang, lebih besar. Nah, ini ada kisah 4 pemuda. Dari keempat pemuda ini, 3 diantaranya adalah putra dari Zubair bin Awam. Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'hab bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan satu lagi Abdul Malik bin Marwan. Ketika 4 pemuda ini berkumpul di salah satu bagian Ka'bah, Rukun Yamani, pembicaraan mereka awalnya sih ngalor ngidul, tapi akhirnya pembicaraan itu menjadi pembicaraan yang serius. Kemudian ada di antara mereka mengatakan, gimana kalau kita ini mengungkapkan keinginan kita, cita-cita kita apa? Coba diungkapkan. Maka khayalan mereka pun akhirnya apa? Dimulai, dan mereka mengatakan, Abdullah bin Zubair mengatakan, cita-citaku ingin menguasai seluruh wilayah Hijaz dan aku ingin menjadi khalifahnya. Kemudian saudaranya Mus'hab bin Zubair menyusulnya, keinginanku adalah dapat menguasai 2 wilayah Irak dan tidak ada yang dapat merongrong kekuasaanku. Lalu kemudian giliran Abdul Malik bin Marwan mengatakan, bila kalian berdua sudah merasa cukup dengan itu, maka aku akan lebih dari kalian. Aku tidak akan puas sebelum menguasai seluruh dunia ini dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ada satu sahabat, seorang pemuda yang namanya Urwah bin Zubair. Dia diam seribu bahasa. Lalu ketika pemuda yang lain mengandung, lalu kamu apa cita-citanya? Dia sempat tidak menjawab, diam sejenak, didesak oleh yang lainnya, apa cita-cita kamu? Lalu Urwah bin Zubair pun mengatakan, akhirnya apa? Seluruh 3 pemuda tadi dengan mendekat mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair mengatakan demikian, bagaimana denganmu? Maka beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua cita-cita kalian untuk urusan dunia kalian. Aku ingin menjadi orang alim. Maksudnya Urwah bin Zubair ini ingin menjadi seorang ulama. Yang aku ingin menjadi orang alim yang berilmu, yang akhirnya orang-orang itu nanti banyak belajar agama kepadaku dan mengambil ilmu tentang Rabb-nya juga kepadaku, dan sunnah-sunnah Nabi dan hukum-hukum syariat dariku. Lalu dengan itu semua akhirnya apa? Aku mendapatkan ridho dari Allah, sehingga aku mendapatkan kenikmatan akhirat dengan kenikmatan berupa surga, karena Allah telah meridhoi cita-cita. Akhirnya
Tidak terasa hari berganti menjadi minggu, berganti bulan dan tahun. Yang awalnya mereka ini pemuda, akhirnya Allah SWT benar-benar mengabulkan permintaan mereka. Misalnya Abdullah bin Zubair ini dibayar menjadi khalifah, menggantikan Yazid bin Muawiyah yang meninggal. Kemudian dia juga menjadi hakim atas Hijaz, Mesir, Yaman, Khurasan dan Irak, yang pada akhirnya dia terbunuh di Ka'bah, tidak jauh dari tempatnya dia mengungkapkan cita-citanya dulu. Sedangkan Mus'ab bin Zubair telah menguasai Irak sepeninggal saudaranya Abdullah, dan akhirnya dia juga terbunuh dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya. Kemudian Abdul Malik bin Marwan yang dia tadi mengatakan ingin menguasai seluruh dunia, akhirnya menjadi khalifah setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair dan saudaranya Mus'ab. Setelah keduanya gugur di tangan pasukannya, akhirnya apa? Dia menjadi raja dunia terbesar pada masanya. Lalu bagaimana dengan Urwah bin Zubair yang dia ingin menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama? Ternyata keinginan Urwah bin Zubair ini juga dikabulkan oleh Allah. Dia menjadi seorang ulama besar, ulama yang dijadikan rujukan dan panutan. Dan bahkan waktu itu dia menaungi 7 ulama yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Dan akhirnya apa? Urwah bin Zubair ini mendapatkan tempat yang mulia karena keilmuannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, di sini kita dapati bahwa para sahabat, putra-putra sahabat, mereka punya cita-cita dan keinginan, mereka punya pengharapan, mereka punya angan-angan dan idealisme. Dan setiap pemuda itu pasti punya keinginan, harapan, idealisme, ingin targetnya dicapai. Tetapi kalau pemuda itu tujuannya dibedakan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka hayalannya, harapannya, keinginannya, cita-citanya hanya untuk sesuatu yang remeh, yang hanya memenuhi nafsu, syahwat belaka. Tetapi ketika seorang pemuda, seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, ketika pemuda itu di dalam hatinya dibekali dengan iman dan takwa kepada Allah, maka keinginan dan cita-citanya, harapan serta idealismenya sungguh menjulang tinggi ke langit. Ingin menjadikan cita-citanya itu dikabulkan oleh Allah. Karena salah satu hal yang menjadikan itu adalah karena dia hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT. Alhamdulillah sudah memasuki waktu Isya. Insya Allah sudah cukup pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita agar dapat mengambil pelajaran dari apa yang barusan kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.